Assalamualaikum, nama saya Rizka Febriani Aulia, mahasiswa Pasca Sarjana PGMI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini, saya akan membahas hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Kata pendidikan memiliki kata dasar yaitu didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai memelihara dan memberi latihan, anjuran, tuntunan, dan pimpinan, mengenal akhlak dan kecerdasan pikiran. Kata pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan proses, perbuatan, dan cara mendidik. Dari pengertian tadi, kita dapat memahami bahwa pendidikan adalah suatu proses tuntunan, arahan kepada peserta didik, serta memiliki tujuan yang jelas. Terdapat beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli, serta pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut John Dewey, dalam bukunya Democracy and Education, pendidikan dapat diartikan sebagai rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Menurut John S. Brubaker dalam bukunya Modern Philosophies of Education, pendidikan merupakan proses di mana potensi-potensi, kemampuan, kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik, dengan alat yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Frederick Mayer dalam bukunya yang berjudul Foundation of Education, pendidikan berarti suatu proses yang menuntun pencerahan umat manusia. Carter Pigott dalam Dictionary of Education, ia menyatakan bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku lain yang bernilai positif dalam masyarakat di mana dia hidup. Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan individual yang optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Serta, menurut Driarkara, pendidikan merupakan pemanusiaan manusia muda. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembahasan selanjutnya, 4 fondasi pendidikan. Yang pertama, fondasi historis. Membimbing untuk menilai ide-ide yang masih survive dari masa lampau dan mendorong kita untuk menolak ide-ide yang sudah tidak sesuai. Membantu kita untuk menjadi intelligent thinking educational workers. Membantu untuk memilih tujuan, isi pendidikan, dan proses pendidikan modern. Memberikan bahan-bahan untuk pemikiran pendidikan secara kreatif. Yang kedua, fondasi filosofis. Memberikan makna bahwa hakikat pendidikan adalah proses pengembangan seluruh potensi kemanusiaan, baik fisik jasmaniahnya maupun psikis rohaniahnya ke arah yang lebih sempurna, lebih baik, dan lebih bijaksana. Pendidikan itu upaya memerdekakan manusia dalam arti bahwa manusia menjadi manusia yang mandiri, agar tidak tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, fondasi sosiologis
Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Yang keempat, fondasi psikologis, mengandung beberapa dimensi. Perkembangan manusia dialami sepanjang rentang kehidupan manusia, dimulai sejak terjadinya konsepsi sampai saat bayi dilahirkan, atau masa prenatal, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa lanjut usia. Selanjutnya, pengertian ilmu pendidikan sebagai seni mengajar. Ilmu pendidikan dipahami sebagai seni mendidik atau the art of educating, atau seni mengajar, the art of teaching. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Carter V. Good, pengertian semacam ini menganggap ilmu pendidikan berisi sebagaimana yang telah dikaji dan diteliti oleh para ahli. Pengertian ilmu pendidikan sebagai ilmu disiplin. Ilmu pendidikan dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena pendidikan dengan prinsip-prinsip ilmiah atau science of education. Berikutnya, 5 unsur ilmu pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Yang kedua, pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Yang ketiga, interaksi. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat, materi atau isi. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Yang kelima, alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.